Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya bergandengan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Wih, Pak Deliman. Oh ya. Oke. Suaranya gimana ya? Oke ya. Oke banget sih. Oke. Nah, kali ini di segmen Charlie Cakap Bareng Ahli di Podcast Suara 8, kita kedatangan tamu nih, yaitu Pak Deliman, seorang guru musik di SMK Negeri 8 Semarang. Nah, perkenalan dulu ya. Iya. Ayo dong Pak, perkenalan dulu Pak. Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tetap semangat. Pagi, semangat. Jaga jarak. Oh iya, Pakai masker. selalu. Iya, pasti Dan dong. cuci tangan. Siap. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya asli dari pemberian orang tua dari desa Deliman. Kemudian saya dilahirkan di Wonogiri 1 Juni 1964. Bekerja sebagai seorang guru musik dulu di SMA Masai 1. Sekarang mulai tahun 2015 di SMK 8 Semarang Idola. Oh, Wih. sekolah kita nih. Sekolah kita. Nah, ini kan Pak Deliman ini kan udah terkenal banget jago bermusik sama vokal nih. Nah, apa sih alat musik yang Pak Deliman pro banget? Itu apa aja, Pak? Kalau alat musik yang saya suka adalah satu alat musik tiup saksofon, yang kedua adalah gitar. Karena kenapa? Ya kalau gitar itu jelas karena dari kecil saya dari SLTA belajar gitar, kemudian kuliah saya pengen mencari alat musik yang orang lain tidak banyak bisa, sehingga saingannya tidak banyak. Gitu ditanya. Oh iya. Untuk cari uang gampang gitu loh, iya. karena saingannya tidak banyak itu. Nah, ngomongin gitar nih Pak. Dulu kisah pertama dengan gitar tuh kayak gimana Pak? Awal ketemunya dulu. Ya kalau waktu SLTA saya di SPG Kristen Salatiga itu kan orang tua seorang petani yang ekonominya sebetulnya ekonomi lemah ya, orang tua saya. Jadi saya mau belikan gitar, saya ambil jurusan bahasa dan seni, tetapi kelas 2 baru dibelikan gitar. Karena apa? Dia bilang gini, bahasa Jawanya gini. Sok nek gelem nukoki gitar tapi sok nek panen kacang lemaringan. Artinya gini Bapak saya, aku mau belikan kamu kalau nanti orang tua pas panen saat musim setelah musim tanam hujan itu kan tanam kacang. Setelah itu panen, nah itu diberikan gitar. Jadi Berarti orang nggak seperti anak sekarang kan minta beli. Iya. Nah saya hampir 1 tahun baru Nunggu dulu. gitu. waduh, itu perjuangan banget sih. Oh iya. Nah, oh iya nih Pak. Kok bisa sampai termotivasi itu gimana Pak? Saya dari kecil senang nyanyi, senang musik. Dari kecil kelas 2 SD saya nari Jawa. Nari Jawa. Kemudian kelas 3 saya belajar musik tradisi gamelan. Nah, si teman-teman saya itu satu desa itu, kemudian saya ditunjuk jadi tukang kendang. Kendang itu tukang mengatur irama. Leadernya. Di gamelan itu kendang. Kemudian SMP saya reokan anak-anak SMP kan karnaval 17 itu kan wah Iya, nah, meriah itu, ya. Nah, setelah saya pengen SMA enggak boleh, saya harus orang tua saya kue kudu jadi guru harus sekolah. Artinya kamu harus jadi guru. Sekolahkan di Salatiga saya. Jadi itu umur 15 tahun. Iya dah. 15 tahun saya meninggalkan desa menuju ke Salatiga. Jadi ya betul-betul sedih aja rasanya. Iya Pak, tinggal kayak keluarga gitu ya Pak. Sampai hari ini. Wah. Udah meninggalkan terus ke Semarang, Salatiga Semarang. Begitu. Terus Pak, Bapak tuh awalnya masuk ke dunia musik itu tuh karena emang ada bakat dari orang tua atau emang Bapak latihan sendiri gitu? Jadi bakat itu dari kecil sebetulnya. Jadi saya ditempa oleh alam. Orang tua saya tidak tahu bahwa saya itu senang seni, jadi dominan ke seninya. Tapi orang tua saya kan menghendaki kowe itu dari guru SD, nanti pegawai negeri, terus hidupnya enak di desa gitu. Iya. Nah, saya kan tidak bisa. Saya pengen jadi musisi, jadi penyanyi, sama insinyur pertanian, cita-cita gitu jadi. Tapi orang tua saya
kue kudu. Nah, orang tua kan biasanya dulu gitu. Iya. Ya nuntut gitu ya, Pak. Terus dari Salatiga, kemudian saya di SPG sana, saya mengumpulkan teman-teman sing iso gamel yang dari desa-desa dari seluruh Indonesia itu ada. Nah, saya mendirikan grup gamelan, terus kelas 2 saya diajak vokal grup. Salatiga saya pegang gitar dan pegang bungu. Oh. Bukan kendang kan gampang. Iya. Nah, di situ awalnya saya mulai menemukan jati diri saya bahwa saya memang di musik, tidak bisa selain musik itu. Itu pernah ikut konser-konser atau audisi nggak, Pak? Kalau kompetisi vokal grup Salatiga juara 1 kota Salatiga sama juara 2. Oh. Kalau nyanyi tunggal belum, karena Oh. paling ya pertama kali lagunya ini kan. Gimana itu, Pak? Musim kian berganti musim, kembali sejarah mencatat kejayaanmu. Borobudur candi yang paling termegah di antara 7 keanehan dunia. Nah, itu lagu saya yang terkesan, judulnya Borobudur. Pemirsa semuanya yang lahirnya tahun 80-an pasti tahu. Oh, 80 udah lama Nah, banget. makanya, tapi lagunya bagus sekali, menginspirasi bahwa Borobudur ini peninggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Oh, itu harus sih, Pak. Sampai masa depan tuh harus dilestarikan. Betul. Begitu ceritanya. Jadi saya mengawali berkecimpung di musik itu dari Salatiga, dari SPG. Kemudian saya kuliah D3 Seni Musik IKIP Semarang. IKIP ya, Pak. Ya, menemukan guru vokal yang betul-betul dia melatih saya jadi seorang vokalis gitu. Itu tahun kapan tuh, Pak? Tahun 85, kemudian sampai 88, 3 tahun Oh. kuliah Banyak saya. banget sih. Kamu belum lahir itu. Iya Pak, belum Pak. Jauh, Pak, jauh, Pak. Nah, setelah lulus, saya diminta di SMA Masai, Tanah Mas. Saya sudah tahu SMA Masai 1 itu terkenal sekali waktu di Salatiga, itu ada di TVRI dulu, ada di Yogyakarta. Dia tampil di TVRI SMA Masai, vokal grupnya bagus banget. Nah, saya masuk ditawar di Tanah Mas itu saya oke-oke saja. Cuma saya masuk kandang singa sebenarnya. Lah kok bisa, Pak? Nah, kan situ musiknya bagus banget. Iya. Nah, saya kan dari desa baru lulusan, terus itu kan Nggak percaya diri ya Pak ya. betul, ceritanya gitu. Tapi dengan semangat yang membara, saya tetap latihan setiap hari, latihan nyanyi gitar itu. Saya untuk mengalahkan anak-anak, karena kan di kelas kan kalau pintar musik kan nyanyi lagu ini. Iya, SMA iya. itu kan seperti itu minta. Nah, tantangan saya seperti itu. Terus nih Pak, kan Pak Deliman ini jago banget vokalnya nih. Nah, pernah ikut lomba apa aja Pak? Setelah saya D3 lulus, kemudian di tahun 93 saya belajar vokal terus di Chandra Kirana, vokal klasik. Kemudian tahun 93 saya transfer di IKIP Semarang masih. Kemudian ada audisi untuk Pekan Seni Mahasiswa Indonesia. Saya diseleksi juara 1 IKIP. Kemudian tingkat Jawa Tengah, antar mahasiswa Jawa Tengah di Unsud, saya juara 1. Wih. Waduh, Kemudian berikutnya dikirim nasional di Bali seluruh Indonesia. Jadi Jawa Tengah timnya itu saya nyanyi klasik, UNS itu vokal grup, Unsud pop, Unisri pop laki-laki. Kemudian saya nyanyi tunggalnya tingkat nasional juara 2. waduh, Wah, hebat banget. pro, dah pro. Ini mesti sehabis Bapak menang lomba terus nih, orang tuanya Bapak mesti langsung kayak bangga gitu ya Pak ya? Ya, akhirnya terus dia terbuka bahwa ternyata yang dulu anakku sering gembar-gembar neng omah gitu, ternyata gak ada faedahnya gitu. Iya. Gitu. Terus nih Pak, kan Bapak kan sering itu udah sering banget ikut acara lomba nih, tapi kan Bapak juga udah pernah ngikutin lomba anak-anak kan. Nah, ini tuh yang menurut Bapak nih yang paling berkesan banget setelah ngikutin anak-anak lomba tuh gimana? Yang pertama adalah saat saya ditugasi untuk melatih SMP 3 vokal grup. Jadi saya bawa kuartet anak-anak tingkat Jateng juara 1, kemudian tingkat nasional juara 1, dan saya pelatih terbaik nasional Waduh. tahun 2006. Wow. Ya, Pak. Ya, kemudian tahun 2008 saya membawa SMA 1 ini. Juara 2 tingkat nasional di Bandung.
Bandung. Ya, sekarang anaknya namanya Mita, sekarang udah di BRI Jakarta. RI. Ya, dia jadi MC dan penyanyi terbaik BRI Jakarta Oh. dari SMP SMA 1. Oh, Kemudian iya. 2009, nah ini 2009 saya bawa nama sekolah saya SMA Masai dulu. Iya. Evers 2N di Jogja. Saya pegang, anak saya juara 1 tingkat nasional atas nama Haning Tridora Utama. Masih inget ya? Iya. Oh iya Pak, ngomongin sekolah nih Pak, kan Pak Deliman pasti ada lah sekolah musik sendiri. Nah, itu ceritain dong Pak, kayak gitu. Oh gini, iya. Jadi tahun 93, 94 sampai 98 saya kan di Obormas, sekolah Obormas Musik Semarang. Itu kemudian saya ngelatih terus itu mencari anak jadi orang dari anak yang nol belum bisa nyanyi sampai jadi penyanyi itu gimana? Itu riset saya di situ. Riset. Jadi bukan saya mencari uang, sekedar mencari uang, tapi di situ saya penting menemukan bagaimana cara menyanyi yang benar itu. Ngomong, iya. Setelah itu saya 88 anak saya lahir, saya udah konsentrasi anak, saya keluar dari Obormas. Itu keluar apa Pak? Ya karena saya pengen konsentrasi, saya beralih profesi main saksofon di Pesta Kebun, ada rumah makan Pesta Kebun di situ lah. Oh iya. Kalau hari malam Minggu sama hari Rabu saya di situ. Pengen mengembangkan yang lain. Sampai sekarang, Pak? Sekarang sudah tidak, karena sudah waktunya sudah tidak ada. Terlalu sibuk. Udah sibuk ya Pak. Sibuk di rumah karena memang ya itu tadi. Nah setelah itu saya tahun 99 bulan September saya pengen mendirikan sekolah musik, sekolah vokal. Namanya kerjasama dengan Mikmek, Salon Mikmek Logosari itu. Iya. Nah itu berjalan sekitar Oktober, November, Desember, hampir 4 bulan. Ya, tahun 2000 kan 99 tahun 2000 saya suruh pindah ke rumah saya. Dengan sederhana sekali, saya fasilitasnya sederhana tapi saya bermimpi Gitar Singer jadi luar biasa. Akhirnya bisa menelurkan Idola Cilik 2 Cahya, Idola Cilik 3 Keke, Idola Cilik 4 Rafli, kalau Idola Cilik 5 Like It. Kemudian ada X Factor Clarissa, New Avi Yuda. Wow. The Voice yang terakhir ini ada Bila. Mbak Bila dari Semarang itu. Nah, itu adalah produk-produk Gitara. Wow. Gitara Singer. Nah, kalau mau buka tahu sejarahnya Gitara di Google ada. Citara Cahaya, ya Cahaya Tara Singer pakai S. Itu nanti di Facebook atau Instagram ada itu. Nah, silakan kalau kalian suaranya pengen bagus, MC pun sambil nyanyi luar biasa loh. Siap, Pak, siap. Nah, itu latihannya gimana Pak? Latihannya? Aduh. Biar enak gitu suaranya. Ya, biasa nyanyi lagu dulu, tak iringi dengan keyboard atau dengan piano, nyanyi aja langsung. Misalkan kamu nyanyi lagu Indonesia tanah air beta, misalkan itu, langsung kamu bagian ini kurang, artikulasinya A, I, U, E nya kurang, intonasinya, nafasnya, ekspresinya kamu. Kemudian gestur tubuh kamu gimana, cara nyanyi yang benar, itu kan diatur banget. Jadi harus disiplin. Wajib ya Pak. Wajib. Itu, Pak. Jadi gini, saya punya konsep, jadi punya keyakinan bahwa musik itu udah bahasa kejujuran. Musik itu aja bahasa kejujuran. Jadi saya kenapa senang musik, karena memang kalau nggak latihan ya nggak bisa, ya toh. Iya. Tapi kalau matematika kan ngawur, kamu bisa ngerjakan. Oh iya Pak. Nah, itu rakyat nulisnya kayak apa terus ditumpuk. Tapi nek musik kamu nggak bisa baca not balok, nggak latihan, ya diem aja, kamu pasti diem. Iya. Main gitar lagunya nggak tahu, ya diem, nggak dilatih kok. Iya. Iya, Iya Pak. sih Pak. Nah, ya, itu jadi musik itu adalah bahasa kejujuran. Jadi kalau kamu pengen jadi pemusik gampang, Gimana kalau Pak? penyanyi gampang. Latihan yang sungguh-sungguh, apakah hati saya senang atau tidak. Kalau senang berarti di situ ada namanya jiwa. Kalau enggak, jangan dipaksa.
Lah bapak saya maksa aku jadi guru. Padahal aku nggak suka sebetulnya nggak pengen jadi guru. Tapi karena dipaksa, ya tetap guru musik oke lah. Iya, iya. Nah, itu ngomongin belajar nih, Pak. Kalau semisal belajar bermusik, tapi itu otodidak, itu bisa nggak sih, Pak? Bisa, tetapi kemampuannya kalau analisa kan kalau namanya musik kan ilmiah sekali. Bisa register sampai sini yang sopran. Padahal suaramu misalkan kamu sopran, baru sampai D sudah ngoyo, harusnya sampai F misalkan. Kan itu harus ada tekniknya. Nah, teknik itu yang tidak kita punyai kadang-kadang. Maka harus sekolah. Dan apakah kalau kita mau terjun ke dunia musik nih harus ada bakat? Setiap orang ada jiwa musik, tapi setiap orang pasti ada bakatnya. Jadi kalau bakat pasti cepat belajarnya. Tapi kalau bakatnya biasa-biasa, tapi kerja keras itu juga bagus. Kalau bakatnya sih dipaksakan, itu nggak bisa maksimal. Jadi harus mencari. Jadi yang diperlukan itu wajib niat usaha gitu ya, Pak? Iya, jadi kamu bangun tidur, aku pengen apa? Tiap bangun tidur pengen ini, berarti bakatmu di situ. Udah kerjakan itu. Jangan kamu dipaksa, aku pengen misalkan pinter sepak bola, padahal kamu hasilnya dipaksa papahmu, papanya seneng bal-balan, jenenge Messi atau Ronaldo gitu kan karena event kan bisa gitu kan. Nah itu. Tapi anak saya namanya Kitara, sanggar saya Kitara. Oh, itu artinya apa, Pak? Kitara alat musik Jepang ya alat musik petik itu Kitara. Nah, tapi ya alhamdulillah puji Tuhan kok anak saya nitis, artinya dia jurusan musik dan dia kemarin buka festival jazz di UI terbaik. Ya, namanya Kitara. Saya bermimpi aja sebetulnya. Bermimpi anakku sok nuruni aku. Lah nek anak saya nuruni sepak bola ngono kan delalae ora seneng bal-balan kan wis tak jenengke. Iya. Ronaldo misalkan. Nah itu jadi kalian semua bisa. Nyanyi itu gampang. Artinya gini, bisa senang apa tidak. Kalau senang kerja keras, latihan, napasnya pagi, siang, sore, udah jadi. Saya yakin, karena aku punya kartunya, artinya kartu trap untuk kamu jadi. Itu ceritanya gitu. Oh iya. Nah, ini kan masuk masa pandemik ya, Pak. Nah, itu semisal kita mau belajar bermusik tuh mulai dari mana, Pak? Soalnya kan juga di rumah nggak mungkin keluar-keluar juga, Pak, kumpul-kumpul gitu. Itu gimana, Pak? Anak-anak yang saya ajar, kelas 1 terutama. Ya. Jadi tak kasih lagu, kemudian masing-masing tak suruh nyanyi. Kemudian lagunya apa? Lagunya kan saat itu kan bulan Agustus. Selama 1 bulan itu saya tes dari rumah. Jadi saya nomor WA, kirim, langsung tak hubungi dari rumah masing-masing. Nyanyi ono sing Garuda Pancasila. Wah, iki ono sing bagus. Sampai hari ini tadi kan ada yang anak yang kok unik ya suaranya. Baru beberapa hari kemarin kamu datang ke sekolah ya. Kenapa, Pak? Aku pengen suaramu kok unik sekali kok enak. Oh, ternyata bapaknya penyanyi gitu. Oh. Kemudian dari Pucang Gading juga gitu. Suaranya kok apik banget sama. Tak suruh datang sini gitu. Nah, itu adalah cara belajar selama di situasi seperti ini. Dan anak-anak tak kasih gini, belajar musik itu udah kamu nyanyi itu ya belajar nyanyi udah nirukan aja di kaset atau tirukan aja itu. Kamu nanti suaranya lama-lama bagus itu. Jadi caranya gitu. Nggak usah terlalu teori, wah gini-gini malah nggak jadi nyanyi. Napasnya gini, ya malah latihan napas setengah jam, latihan artikulasi. Kapan nyanyi nih? Nyanyi aja. Berarti mulai aja dulu gitu ya, Pak? Iya, udah nyanyi, nanti tak ajari. Setelah itu tekniknya gini. Nah gitu, caranya gitu. Praktek dulu, jangan teori. Nah, terus Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kan seumpama banyak nih anak-anak yang pengen banget masuk ke dunia musik atau dunia seni nih, tapi orang tuanya tuh nggak yakin. Nah, tips dari Bapak tuh gimana supaya mereka kayak tetap pengen di musik atau ngikutin orang tua aja kan? Soalnya orang tua kan tiap petuahnya itu kan juga aneh-aneh gitu loh, Pak. Nah, jadi gini, bisa seandainya kalian
pengen terjun ke situ. Kamu harus mau, kira-kira saya itu mampu nggak gitu. Kemampuan saya itu kan bisa ngukur toh. Misalnya aku matematika itu toh, kok apik banget, perumus kok gampang nah itu pasti bakat. Tapi kalau musik kamu sekedar cuma seneng saja, jangan. Karena cuma senengnya semua orang seneng musik. Tapi bisa nggak pada. Nah, itu jadi kalian harus mengukur diri. Artinya apa? Kemampuan saya di mana? Bangun tidur seneng saya apa? Kan pas gitu. Bangun tidur kok aku suruh gini, padahal aku nggak seneng. Nah, itu kan menyiksa. Saya bilang gitu. Jadi kembangkanlah anak-anak itu apa ya? Apa yang kamu suka? Sukanya sastra, gaya puisi, udah dikembangkan terus. Nanti sekolah kan ada sekolahnya. Senangnya udah adik elektronika, oh berarti tukang las iki. Nah, tidak harus tukang las, tapi nanti kan pinter banget itu. Jadi kembangkan, temukanlah pada kalian semua. Ya, pinter nge-MC, oke. Kan ada cara belajar nge-MC ada. Nah, saya dari kecil saya katakan itu orang tua saya tidak memberi tidak memberi aturan apa-apa, memberi kebebasan pada saya. Artinya apa? Saya dulan, bal-balan. Katanya bal-balan saya tidak bisa. Karena aku senang bal-balan, tapi begitu saya bermain kok dimainkan teman-teman saya malah aku ra iso ngejar bolanya itu. Nah, kan nggak bisa. Badminton ya gitu. Kemudian saya volley, olahraga. Nari kayak aku kurang seneng, baru ke alat musik saya gitu. Sama nyanyi itu. Jadi harus seperti itu. Nah, setelah itu kalau kamu belajar melakoni sesuatu, kamu harus punya yang namanya jaringan, jejaring. Kamu berteman. Di situ kamu ngomong, ini loh aku gawe gini, ini loh gawe gini. Itu namanya seni entrepreneur. Saya harus bisa menjual itu. Saya konser misalkan di JL, di Paragon. Di situ aku juga bawa kartu nama ini loh. Wajib ya itu ya, Pak? Wajib. Kemudian anak-anak udah jadi saya buat kelompok Kitara Singer, big band, Kitara Singer akustik. Jadi acara-acara wedding itu. Nah, saya banyak acara-acara wedding sehingga penyanyi-penyanyi saya ya udah anak-anak saja. Bayarin orang larang kan? Yang mendatangkan dari luar kan larang. Ya itu aja gitu. Jadi pemasaran. Penting sekali pemasaran. Kue di produk sebagus apapun kalau nggak punya pemasaran kan? Iya. Oh iya. Nggak bisa dijual. Betul itu. Relasi berarti yang terpenting ya, Pak? Relasi. Jangan wis pinter malah ditekoki kancane orang ngerti. Nggak apa-apa. Dia nggak akan meniru kok, punya karakter sendiri. Jadi kan biasanya orang dulu itu pinter matematika tutupi. Oh iya. Jangan nyontek. Biar nyontek kok biar. Oh nanti ceritanya hasilnya nasibnya beda-beda. Iya. Gitu. Jadi murid saya banyak yang jadi guru vokal dan saya nggak pernah tersaingi. Aku punya karakter sendiri, aku punya kartu sendiri. Sudah ada jalannya masing-masing gitu ya, Pak? Betul, nah itu. Gitu ceritanya. Apalagi yang mau ditanyakan? Aduh, aku udah Dari kamu gimana? terinspirasi banget udah guys sama apa lagi nih. Udah banyak ya, Pak, yang kita pelajari dari Pak Daliman ini, dari dulunya kayak gimana sampai sekarang yang sukses bermusik, sukses mengajarkan musik-musik kepada. Nah, ini ada satu lagi tak tambah ya. Jadi saya punya saksofon, aku suka saksofon. Iya, Pak. Cuma aku bermimpi dulu tahun 93 aku lihat di TPI itu ada acara gebiar campur sari, Imbong Raharjo mainkan upama seliramu sekar melati pakai saksofon. Wah, asik banget iki. Kemudian Kenny G, aduh aku berarti pengen alat ini. Nah, tahun-tahun itu, tahun 90-an itu, saya belum bisa karena aku harus nabung. Buat beli alatnya itu ya, Pak? Minta orang tua malu ngomong aku udah kerja. Nabung tak belikan sapi. Sapi laki-laki loh ya. Nah, 2 tahun kan, 2 tahun itu kalau pedet itu masih kecil kan, pedet namanya, pedet. Warnaan itu ya, Nah, itu namanya pedet itu. Nah, itu tak belikan sampai 2 tahun, 3 tahun, kira-kira 1 jutaan. Harganya 250-an ribu, 1 juta. Terus saya bisnis mete sama emping 300 ribu. Kan sering kalau bodoh itu saya dari Wonogiri sini. Pokoknya dunia yang menyenangkan, dapat uang gitu loh. Terus dapat harganya weril 1,3 beli saksofon baru dari sapi itu dan bisnis mete itu saya. Wah. Jadi saya bermusik itu ya nelongso jadi. Tapi akhir ceritanya menyenangkan.
longso artu kue diwangi rekoso. Kalau sekarang anak sekarang kan nangis kan langsung. Iya, langsung Iya, iya, datang. iya. Kalau ndak langsung bawa, pokoknya nggak beli kan tak anu loh, kan gitu, ancaman Ngamuk gitu ya, Pak. Ancaman langsung sebelahnya langsung dapat barangnya. Kalau saya ndak, lah diancam apa, Om? Nggak punya apa-apa. Nah artinya apa? Kalian semua kalau perlu ya seperti itu ya. Usaha itu nomor 1. Daya juang namanya fighting spirit. Nomor 1 itu. Nomor 1 jadi hidup di dunia sekali jangan kamu cepat-cepat cewek ya cepat nikah, sing cepat-cepat nikah. Nomor 1 kejar cita-cita dulu. Harus ya. Harus. Jangan sekali-kali jangan kamu tetangga kamu, biar aku pengen gini. Pengen yang terbaik, berguna buat nusa dan bangsa, menyenangkan keluarga, itu kebanggaan keluarga kan gitu. Harus punya prinsip sendiri. Nah, ini wah nek saya kayak seperti alat koyo ngene zaman dhisik luar biasa kan. Kamu harusnya lebih luar biasa. Yang sekarang anak-anak sementara ini saya lihat saya masuk di baik di SMA saya mau di sini fighting spiritnya yang kurang. Tuntutannya yang banyak. Iya. Ya. Nah, aku tak wale. Aku nuntut diri saya harus gini. Baru tanya, "Bu, Pak, belajar bahasa Jepang seperti apa? Belajar komputer itu seperti apa? Caranya gimana?" Senang enggak? Kalau senang tanya, kalau enggak senang ya berarti bukan di sini. Passionku kan gitu. Nah, oke guys. Jadi kita kan sudah ngobrol banyak nih bareng Pak Daliman. Ada banyak hal yang kita dapetin dari Pak Daliman. Dari awalnya dulu Pak Daliman Bermusik. susah sekali ya, Iya, susah sekali. susah. Terus akhirnya sukses dalam dunia bermusik. Kisah inspiratif, lalu yang banyak hal yang kita dapetin dari caranya dia menginspirasi diri Pak Daliman sendiri untuk menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Ini menginspirasi banget ya teman-teman ya. Yaudah nih, sebelum kita tutup nih, saya request dong Pak, lagu apa gitu? Nyanyi-nyanyi gitu Pak. Kayaknya lagunya Jangan Menyerah. Oh, boleh. Boleh itu Pak, boleh. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pernah dan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ini tadi yang nana itu harusnya saksofon tadi. Tapi gak ada ya Pak ya di sini. Nggak ada, jadi ya gitu ya Pak. Nah, ada nggak sih saran dari Pak Daliman sendiri mengenai podcast kali ini? Saran saya cuma satu, tetap kreatif terus, kemudian karena kreatif itu akan menimbulkan dampak yang positif buat kita semua, sehingga menjadi orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa karena kita gali melalui kreativitas kita masing-masing, dan semua orang bisa jadi luar biasa kalau menemukan passionnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Daliman. Terima kasih Pak Daliman telah hadir Sama-sama. di podcast Suara 8 ini. Oke, teman-teman sekian ya buat hari ini. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita akan selalu memberikan konten-konten inspiratif setiap minggunya. Tetap jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan tuh. Oh ya, itu harus. Dan jaga jarak. Nah. Iya, itu pastinya. Sekian, salam idola.